orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mama, bukan batu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Shalom adik-adik. Apa kabar buat adik-adik sekolah minggu GKPI Tambun? Kita mengharapkan baik-baik aja ya Kak ya semuanya ya, walaupun dalam pandemi ini. Ya, kita kembali beribadah yang keberapa ya Kak Melani? Kita tuh ibadah virtual itu kalau nggak salah udah 4 kali ya. 4 kali ya Kak? Iya. Ya. Semoga tetap semangat di dalam ibadah virtual ya Kak ya. Ya, kita mau ibadah sebelumnya kita persiapkan hati pikiran kita dan Alkitabnya jangan lupa ditaruhnya di kanan, atau kalau ada meja di depannya ditaruh di meja depannya. oke. Ya, kita mau bernyanyi Bang Ado lagu yang pertama, anak sekolah minggu dengar. Oke Bang Ado. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sekali lagi Pak. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Oke, ya terima mahkota. Kak, tadi kita nyanyi awal pembuka sudah. Nah sekarang kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Kita ngefoto Dipimpin oleh tua. Ketua Panjatan. Ibadah anak sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah rohmu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Iya adik-adik, kita kembali mau memuji nama Tuhan yang lagu kedua ya Bang. Kerja buat Tuhan, tapi sebelumnya Bang Ado, Kamela nih kakak mau tanya, lagu pembuka tadi kan anak sekolah minggu dengar turut. Kakak mau tanya Kak, kakak pernah melawan orang tua nggak sih Kak? Kalau melawan sih nggak pernah, cuman kalau disuruh susah tuh sering gitu loh. Disuruh susah. Susah disuruh maksudnya. Salah kan? Mana ada orang yang udah diajak Iya, susah sih salah, Kak? salah. Susah disuruh ya Kak Iya, ya? susah disuruh, bukan Disuruh. Nah, semoga sekolah minggu GKPI Tambun terutama ya buat yang menonton tidak nggak ada yang susah disuruh, nggak ada yang melawan, tidak ada yang suka melawan. nggak ada yang suka malas-malesan deh. Sesuai dengan
sesuai dengan lagu tadi ya, Kak? Iya, turut orang tua, tua. terlebih sama Tuhan ya adik-adik. Lebih sama Tuhan. Oke, kita mau bernyanyi lagu kedua kan, Kerja Buat Tuhan. Makin berdiri kali ya, Kak ya? Oke, berdiri, adik-adik. silakan makin berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salin selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kak Melani, tadi kan kita disuruh Dengar-dengar. terhadap orang tua. Nah, kira-kira kita menuruti orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua itu semuanya itu perbuatan buat siapa sih, Kak? Buat kita sendiri atau buat orang lain atau buat siapa sih, Kak, sebenarnya? Enggak dong, kalau kita nurut sama orang tua, kita juga dengar-dengar sama orang tua itu kerja buat Tuhan juga loh adik-adik, karena orang tua kita itu kan adalah wujud nyata Tuhan yang ada di bumi ini. Jadi kita harus nurut terus sama orang tua. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya. Pas ya berarti lagunya ya, Kak. Pas Kerja banget. buat Tuhan selalu manis ya, Kak ya. Walaupun kita sering Meli. dimarahi sama mamanya ataupun sering apa ya, Kak? Sering dinasihati sama mama atau papanya, tapi itu buat kebaikan kita ya, Kak ya. Oke, kita mau Bernyanyi sekali lagi bernyanyi sekali lagi. lagu Bapak Abraham ya Bang Ado. Ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, anak sekolah minggu boleh duduk kembali. Ya, Kak, Bapak Abraham. Bapak Abraham itu punya anak siapa ya, Kak? Banyak. Iya, iya, Kakak banyak. Vera anaknya Bapak Abraham juga. Kakak Melani juga banyak anaknya Bapak Abraham. Abang Ado juga nih anaknya Bapak Abraham. Berarti semua ya, Kak ya, Iya. seluruh bumi ini, manusia yang ada di bumi ini semuanya anak Bapak Abraham ya, Kak. Nah, Bapak Abraham itu kan termasuk orang yang setia ya, Kak, Iya. kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau diajarkan di sini seperti Bapak Abraham yang setia kepada Tuhan. Makanya dia dianugerahkan seorang anak yang Kak, walaupun harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Mama deh, bertahun atau bertahun-tahun? Ber- Bertahun-tahun ya, Kak ya. Aduh, lupa deh kayaknya. Kita adik-adik sendiri tidak tahu nih berapa lama Bapak Abraham. PR ya, Kak. Iya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita ngapain dengan lagu gitu? Oh, oke, iya ya, lupa Kak ya. Pengakuan iman rasuli ya, sikap dalam sikapnya gimana ya, Kak, kalau doa Sikap dalam mau hati? pengakuan iman rasul itu harus berdirinya tegak. Pandangannya ke depan. Pokoknya nggak boleh pegang apa-apa deh kalau mau pengakuan iman rasul itu. Oke, yuk kita mulai yuk, Kak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup dan kekal. Amin. Ya, Oke, silakan duduk kali ya, silakan Dik. duduk. Nah, sekarang mau dengerin firman ya, kalau udah pas ya waktu ya. Iya. Ya, sebelum mendengarkan firman kita mau bernyanyi. Kayaknya lagunya lagu baru ya, Kak, itu ya. Baru dia ada.
Bagus deh lagunya. Ya, adik-adik juga pasti baru mendengarkan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Karena kakak sekolah minggu pun juga baru saja latihan. Oke, nanti ya diberikan teksnya, kalian bisa mengikuti teksnya ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sekali lagi ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bagus kan Kak lagunya? Bagus banget. Oke. Ya, kita mau mendengarkan firman. Siapa yang foto hari ini? Wah, pokoknya hari ini yang firman itu spesial, orang spesial ya. Spesial nasi goreng Kak. Bukan dong. Dan mau martabak juga ya adik-adik. Yang pasti orang spesial karena dia sama-sama gereja di GKP juga sih sama kita. Oke, daripada penasaran nih Kak, adik-adik, yuk kita langsung saja panggilkan. Gestar kita. Ini dia Inang Pendeta Panik. Oke, adik sekolah minggu, kita sudah sampai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Duduk yang manis. Meskipun di rumah harus seperti ibadah loh. Duduk yang manis. Kita mau berdoa. Oke ya. Boleh yang kecil-kecil diikuti doanya Inang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini, kami telah bernyanyi bersama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menumbuhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ada yang sudah buka Alkitab belum? Ada yang sudah pegang Alkitab belum? Belum ya? Oke, sekarang yang mau diambil dari rak buku, dari kamar, boleh diambil ya. Tapi yang sudah diikuti Inang membukanya ya, adik-adik sekalian. Kita buka dari Amsal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Nanti kita akan tampilkan teksnya di sini. Yang tidak bawa Alkitab, boleh bacanya di teks kita ya, di teks layar handphonenya masing-masing ya. Inang baca ya, Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oke, demikian firman Tuhan kita. Sekarang Inang mau tanya, dari mana tadi firman Tuhannya? Ada yang tahu nggak? Inang nggak bisa kami jawab, kami kan di rumah. Oke, nanti ada di situ kolom komentar, boleh ya diketik AMSAL, Amsal. Oke, Amsal ya. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Ada yang tahu nggak? Kalau Amsal itu cerita-cerita siapa? Siapa yang tuliskan? Coba yang besar-besar. Ada nggak di sini yang besar-besar?
Gak bisa dijawab lagi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, Amsal 13. Amsal itu ditulis oleh Salomo. Nih, Salomo itu orang yang sangat bijaksana. Dia terkenal loh adik-adik dengan bijaksananya. Dia juga seorang raja yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Siapa sih ayahnya Raja Salomo itu? Siapa sih yang mengajarkan didikan kepada Raja Salomo itu? Kok dia menjadi seorang raja yang bijaksana? Ada yang tahu belum? Aduh, coba ya kita di gereja ya udah bisa langsung, saya Inang, saya tahu Inang. Tapi karena di sini nggak apa-apa ya. Papanya Salomo itu adalah Raja Daud. Ada sudah pendengar nama Raja Daud? Sudah ya pasti ya. Waktu kita sebelum pandemi kan sering itu diceritakan. Raja Daud, raja yang kaya raya. Raja Daud, raja yang terkenal. Nah, anaknya Salomo, itulah kitab Amsal ini. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, GKP Tambun, apa sih temanya firman Tuhan kita saat ini? Itu temanya adalah mendengarkan didikan. Mendengarkan didikan. Ayo sama-sama di rumah bilang, ulangi yuk. Mendengarkan didikan. Udah ya? Tahu ya? Tahu ya mendengarkan didikan ya? Nah, Inang mau tanya lagi. Biasanya yang memberi didikan itu siapa? Ada yang tahu? Biasanya yang memberikan didikan itu orang tua, guru, yang lebih tua, kakak, abang, mama tua, siapa lagi? Namboru. Yang lebih sering memberikan didikan siapa lagi? Opung. Opung kan, kamu jangan begini, kamu jangan begini gitu ya kan? Ah iya, tapi yang pasti didikannya itu pastinya yang baik ya. Gak mungkin dong orang papa mama kita memberikan didikannya, kamu besok bangunnya jam 8 ya. Pastinya gak ada ya. Pastinya bilang, kamu besok sekolah minggu. Jadi bangun cepat ya. Mandi, pakai baju yang bagus, bersih. Baru ikuti deh channel ini GKP Tambun untuk sekolah minggu. Itu didikan siapa? Itu didikan guru sekolah minggu. Didikan papa mama. Nah, itu dia contoh-contoh didikan. Tapi ada loh. Nah, Inang ada sebuah cerita. Inang nanti akan tunjukkan teman Inang. Namanya teman Inang itu Lala. Hai adik-adik. Hari ini Inang mau cerita tentang Lala. Judulnya Lala mendengarkan nasihat. Ini nih si Lalanya. Oke ya, Inang mau cerita. Hari itu cuaca sangat panas. Nah, ada seorang anak sekolah minggu namanya Lala. Iya ya, namanya Lala. Hari itu karena cuaca sangat panas, Lala merungut. Panas sekali. Di mana ini yang kipas angin dibuat mama ya? Panasnya. Lalu Lala mencari kipas angin. Nah, Lala menemukan kipas angin. Dia hidupkan kipas anginnya dengan sangat kencang. Aduh, segernya. Sejuknya. Lala berlama-lama di depan kipas angin. Lalu mamanya Lala datang. Lala, tidak baik lama-lama di depan kipas angin. Nanti Lala bisa masuk angin loh, bisa sakit. Mama cerewet deh. Kan panas mama. Lala gerah. Tidak suka sama mama. Lala pergi meninggalkan mamanya. Lala pergi ke dapur. Di dapur, Lala membuka kulkas. Dilihatnya isi kulkas. Wow, ada es krim. Lezat ini. Lalu Lala ambil es krimnya. Lala makan es krimnya.
Nyam 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 nyam. Enaknya. Lala habiskan itu es krimnya yang dari kulkas. Padahal cuacanya sangat panas. Nah, lalu mamanya Lala datang. Lala, kamu lagi ngapain? Saya lagi makan es krim. Oh ala Lala, tidak baik makan es krim banyak-banyak cuaca seperti ini. Nanti Lala bisa sakit. Nanti tenggorokan Lala radang lagi seperti yang kemarin. Wih, Mama cerewet deh. Di depan kipas angin tidak bisa. Makan es krim tidak bisa. Saya tidak suka deh. Tiap hari Mama nasihat. Tiap hari Mama nasihat. Lala marah. Dia pergi lagi meninggalkan mamanya. Nah, pada malam hari, Lala pergi ke kamarnya untuk tidur. Namun, di kamarnya, Lala menangis. Aduh, tenggorokan Lala sakit. Lala sedih. Dia menangis sambil batuk-batuk. Aduh, tenggorokanku sakit. Lala kesakitan. Tenggorokannya sakit adik-adik. Lalu mamanya datang. Sepertinya ada suara Lala yang menangis. Mamanya datang. Mamanya melihat Lala sedang sedih karena tenggorokannya sakit. Lala, kamu kenapa sayang? Mama, Lala minta maaf. Lala tidak mendengarkan nasihat Mama. Lalu kenapa? Aduh, tenggorokan Lala sakit, gatal sekali. Hah? Waduh, itu dia Lala. Semalam Mama sudah bilang, Lala tidak boleh makan es krim banyak-banyak dan lama-lama di depan kipas. Iya Mama, Lala salah. Lala tidak mendengarkan nasihat Mama. Lala melawan Mama. Lala minta maaf. Maafin Lala ya Mama. Ya udah, bentar ya. Mama ambil air putih dulu sama obatmu. Lalu mamanya mengambil obat dan air putih diberikan kepada Lala. Akhirnya Lala pun memeluk mamanya sambil minta maaf. Maafin Lala ya Mama. Lala tidak akan mengulanginya lagi. Lala salah. Lala janji deh. Lala akan turut apa kata Mama dan kata Ayah. Supaya Lala bisa sembuh. Nah, itu dia adik-adik. Kalau tidak mendengarkan nasihat Mama dan Papanya. Oke deh. Menarik gak tadi cerita yang Inang sampaikan? Warna apa tadi boneka Inang? Berarti kalau nggak tahu berarti dia tadi pergi ke toilet, ambil makanan makan, cubit-cubitan sama adeknya, buka game. Aduh, iya, tadi cerita tentang Lala. Lala itu dia tidak mendengarkan nasihat mama papanya. Mamanya sudah larang, ini musim panas, cuaca sangat panas, jangan makan es krim. Lala cemberut. Ini musim panas, jangan main di kipas angin. Tapi si Lalanya tadi gimana? Tidak peduli, ya kan? Tidak peduli, tidak mau tahu. Akhirnya dia radang tenggorokan. Mama sakit sekali. Gitu tadi kan Lalanya. Untung Lalanya sadar. Dia peluk deh mamanya. Mama saya minta maaf ya. Saya minta maaf, saya sudah salah. Tidak mendengarkan tadi Mama menasehati saya untuk tidak makan es krim. Untuk tidak main di kipas angin. Itulah akibatnya kalau tidak mendengarkan didikan anak-anak. Nah, itu anak yang tidak mendengarkan didikan. Tadi ada Salomo yang mau mendengarkan didikan papanya Daud. Nah, jangan dicontoh ya, seperti Lala itu. Jangan dicontoh ya. Ada yang mau contoh Lala nggak? Coba tunjuk tangan. Nggak kelihatan ya. Ya jangan dicontoh ya.
Nah, tadi sudah Inang sampaikan, yang biasanya yang memberikan didikan itu siapa tadi? Sudah Inang sampaikan. Iya, benar, orang tua. Siapa lagi? Ya, benar, guru. Siapa lagi? Iya, benar, kakak. Siapa lagi? Opung. Ayo, siapa lagi? Abang. Nah, itulah mereka yang memberikan didikan-didikan yang baik kepada kita, kepada adik-adik sekalian. Tapi jangan dilawan ya. Nih, Inang mau tunjukkan nih. Contoh misalnya, papa bilang atau mama bilang, siapa? Tasya, kamu jangan sering-sering, jangan setiap hari main handphone ya. Tuh, nih, Inang tunjukkan gambar itu yang anak yang main handphone. Sampai dia nggak lihat abang-abang adiknya. Dia begini saja. Akibatnya apa? Matanya sakit, dia lupa makan, tidak konsentrasi belajar, tidak sempat mengerjakan PR. Pokoknya semua akhirnya terbengkalai. Lalu yang kedua, Tasya, kamu tolong dulu ambilkan sapu itu. Mama mau nyapu. Tasya melulu. Dibentaknya mamanya. Itu sikap yang bagus sih. Coba. Ya tidak, pastinya tidak ya kan. Itu orang yang tidak mendengarkan didikan. Itu tidak baik. Tidak Tuhan senangi. Kenapa ya tidak Tuhan senangi anak-anak yang tidak mendengarkan didikan? Iya dong, karena firman Tuhan itu mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tahu nggak lagunya itu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Berapa? Efesus berapa? Efesus 6 ayat 1. Pernah dengar lagunya kan? Itu dia ayat hafalan kita hari ini. Gampang dong menghafalnya. Orang sudah ada lagunya. Allah, gampang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, nah orang tua, Tuhan senang dengan anak-anak yang mau mendengarkan didikan ayahnya. Dia katanya anak yang bijak. Bijak itu tahu, bijak itu tidak hanya pintar loh. Ada pintar orang tapi suka melawan kan? Bijak itu anak yang baik, tahu yang baik dan benar seperti Salomo. Tahu membedakan yang baik dan tidak benar. Yang baik itu apa? Main jet-jet seharian. Yang tidak baik, sorry. Serius sekali Inang pendeta sampai lupa. Ya, yang tidak baik itu apa? Main jet-jet seharian. Apalagi coba, apalagi ya? Tidur-tiduran, tidak mau ngapa-ngapain. Makan disuap-suapin. Aduh, banyak sekali ini didikannya ini ya Inang. Ya iya memang. Tapi anak yang suka mendengar didikan mama papanya, dia akan bertumbuh menjadi anak yang bijak. Dia akan mendapat hasil dari buah dari sikapnya yang mendengar didikan papa mamanya. Udah ya? Sudah pahamnya firman Tuhannya? Janji ya, jadi mulai nanti tanggal 24 sampai tanggal 30, semua mau Inang lihat dulu laporannya. Semua anak sekolah minggu, GKP Tambun berubah. Yang biasanya tiap hari pegang handphone, berubah. Yang biasanya bentak-bentak mamanya, berubah. Yang biasanya tidak mau mandi, malas mandi, berubah. Yang biasanya tidak suka makan sayur, berubah. Karena apa? Karena firman Tuhan senang dengan anak-anak yang mendengar didikan ayahnya. Apa itu tadi didikan ayahnya? Yaitu hal-hal yang baik ya. Menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Pahamnya firman Tuhannya ya? Oke, saya kira sudah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan,
bikin aja tuh di kolom komentar YouTube-nya. Inang, maksudnya ini apa sih? Tuh ada tuh kolom komentar YouTube-nya ya. Nah, untuk proyeknya Inang mau kasih tugas. Wah, ini gimana sih Inang pendeta ini? Kok dikasih tugas kayak sekolah aja? Iya dong, ini kan sekolah minggu. Ya, proyeknya nanti itu di layar sudah ada ya. Itu nanti saya print out. Oke ya, saya print out. Nanti saya kasih sama guru sekolah minggunya. Nanti guru sekolah minggunya memberikan kepada mama papa kita. Oke ya, mama papa yang gereja tanggal tanggal 23 ya, gereja tanggal 23. Nanti itu diisi tanggal 24. Nah, itu kan di kertasnya kan ada tulisan nomor 1, di situ nomor 1 misalnya tidak main jet-jet. Nah, di sebelah atas itu, di atas kan ada Senin. Nah, untuk kelas kecil, kalau dia melakukannya Senin, bikin gambar smile. Bulat, ada matanya, ada mulutnya smile. Smile dulu semua, smile dulu. Jangan-jangan sudah lari-lari nih kemana-mana, ini ke dapur, kesini, smile dulu. Nah, gitu dong, bikin gambar smile. Kalau tidak mengerjakan, buat gambar cemberut. Tuh nanti kami tunjukkan gambarnya di situ di YouTube-nya ya. Buat gambar cemberut. Itu untuk kelas kecil ya. Dari kelas, kita bikinlah dari kelas 3, kelas 4, kelas 3 ya. Nanti dikoordinasikan dengan guru sekolah minggunya lah ke bawah ya. Untuk kelas besar, kita akan kasih proyeknya juga ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, tuliskanlah dulu didikan-didikan yang kau lakukan, apa yang diberikan orang tua ya. 1 misalnya menyapu rumah. 2 berdoa, nanti tuliskan aja. Pasti ada didikan yang dikasih mama papa. Tuliskan aja di situ dari hari Senin ini yang dikerjakan, Selasa ini yang dikerjakan, Rabu sampai Sabtu. Nah, terus itu kapan dong Inang dikumpulkan? Pandemi. Itu dikumpul tanggal 30 ya. Dititip lagi ke orang tuanya. Nanti yang banyak mendengarkan didikan papa mamanya, Inang kasih reward. Mau apa? Mau stiker? Mau coklat? Mau pensil? Ya, mau semua Inang. Aduh, tumpur Inang. Satu-satu aja ya, satu-satu nanti ya. Tapi kerjakan dulu itu proyek sosialnya ya. Seminggu ini ya, dikerjakan dulu proyek sosialnya. Kalau sudah dikerjakan, nanti Inang kasih reward ya. Entah speaker, entah pensil, adalah sesuatu surprise ya. Adik-adikku sekalian ya Nang ya, kayak gitu ya. Oke ya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pada saat ini, pada minggu ini. Sebelum kita berdoa, sekali lagi kita ulangi dulu ayat hafalannya. Dari mana tadi? Efesus 6 ayat 1. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya. Karena haruslah demikian. Gampang kan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman kepada anak-anak untuk mendengarkan didikan orang tua, ayah, papa, mama, orang yang lebih tua, supaya anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, di situasi pandemi ini, anak-anak ini rindu untuk bersama bersekutu di gereja. Tetapi biarlah melalui ibadah online saat ini tidak mengurangi Tuhan keinginan mereka untuk datang kepada Tuhan. Sertai mereka Tuhan seminggu ini, dan biarlah mereka memiliki sikap hati yang jujur dalam mengerjakan proyek aktivitas yang dikasih dari guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita, yaitu yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.